Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan tertua dan terbesar di Indonesia. Hadir sejak 17 September 1945 dan PMI Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 27 Oktober 1945 melalui maklumat pemerintah DIY nomor 6. Tugas awal PMI adalah menolong korban perang kemerdekaan serta membantu pertukaran tawanan perang. Kemudian pada 1963, Presiden menetapkan PMI sebagai perhimpunan nasional yang bertugas dalam bidang kepalang-merahan hingga saat ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-merahan, PMI bertugas memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya, memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan relawan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalang-merahan, menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kepalang-merahan, membantu dalam penanganan musibah dan atau bencana di dalam dan di luar negeri, membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial, serta melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. PMI memberikan bantuan dan layanan kepada masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional, dilakukan oleh personil terlatih yang bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan Kepalang-merahan. Selaras dengan visi PMI, terwujudnya PMI yang profesional dan berintegritas serta bergerak bersama masyarakat, PMI DIY berada di 5 kabupaten dan kota, 78 kecamatan, serta memiliki 5 unit donor darah selalu siap bergerak bersama untuk masyarakat. Komponen PMI se-DIY terdiri atas 29 orang Dewan Kehormatan, 82 orang pengurus, 312 pegawai, 1.297 relawan, terdiri atas Korps Sukarela dan Tenaga Sukarela, 7.489 palang merah remaja, dan 53.337 relawan donor darah sukarela. Masyarakat yang terlayani selama periode 2023 tercatat ada 286.538 jiwa menerima manfaat dari pelayanan kepalang-merahan PMI DIY, terdiri dari pelayanan kedaruratan, kesehatan, sosial, serta pengurangan risiko bencana di seluruh wilayah DIY, bahkan luar wilayah. Pada periode 2023, kemandirian organisasi tercapai dengan pendapatan terutama dari pelayanan unit pelaksana teknis maupun donasi dari berbagai sektor. Transparansi dan akuntabilitas dibuktikan dengan audit akuntan publik dengan hasil wajar tanpa pengecualian selama 8 kali berturut-turut dari 2016 sampai 2023. Dalam upaya meningkatkan kapasitas organisasi telah melaksanakan penilaian kapasitas organisasi, penguatan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan bimbingan teknis, serta pendampingan rutin. Pada 2023, PMI Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi kriteria akreditasi PMI Provinsi dengan meraih kategori utama, bidang diseminasi kepalang-merahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-merahan selalu disosialisasikan kepada pemerintah dan masyarakat luas. Pada tahun ini, PMI DIY telah mensosialisasikan peraturan kepalang-merahan kepada Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Kota se-DIY secara langsung dan masyarakat melalui media sosial PMI DIY. Bidang peningkatan manajemen sumber daya manusia. PMI DIY telah mengikuti Jumbara PMR Nasional 9 pada tahun 2023 di Kalianda, Lampung Selatan dengan mengirimkan 96 personel dan menorehkan prestasi peringkat 1 5 besar. Penguatan kapasitas pengurus dan karyawan dengan orientasi kepalang-merahan, pelatihan, komitmen, dan gathering. Bidang peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan. PMI DIY terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM PMI agar dapat melakukan pelayanan secara profesional. Selama 1 tahun, PMI DIY telah menyelenggarakan 14 jenis pelatihan dengan peserta 519 orang PMI se-DIY. 143 orang terlatih terdiri atas pengurus 9 orang, staf 66 orang, dan relawan 68 orang. Pelayanan yang cepat dan profesional harus didukung dengan sarana prasarana dasar yang memadai. Dengan dukungan berbagai pihak, diantaranya Pemda DIY, PMI Pusat, donatur dari korporasi, swasta, dan masyarakat, PMI se-DIY memiliki 23 ambulans mobil dan 6 ambulans motor. Armada pendukung pelayanan diantaranya kendaraan truk tangki air, bis donor
donor darah, kendaraan operasional, mobil pick-up, sepeda motor operasional, dan Haglunds. Posko PMI DIY telah beroperasi 7 hari 24 jam serta menjadi pusat data dan informasi, khususnya dalam bidang informasi kebencanaan dan darurat kesehatan, bidang kebencanaan dan krisis kesehatan. Selama kurun waktu 2023, PMI DIY telah merespons 1.592 kejadian kedaruratan di seluruh DIY. Sekitar 2.984.000 jiwa terjangkau distribusi bantuan PMI DIY. Di antaranya, dalam operasi kedaruratan PMI yang mencakup operasi respons hidrometeorologi, konflik sosial, keracunan massal, dan evakuasi ODGJ, PMI telah mendistribusikan lebih dari 10.117.000 liter air bersih kepada 198.160 orang masyarakat di 4 kabupaten, 1 kota, yakni Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Pada bidang pelayanan sosial dan kesehatan, PMI selalu berusaha meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan dan layanan berpedoman pada standar layanan kemanusiaan yang universal. Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung program dari PMI Pusat dalam meringankan penderitaan di Gaza. Upaya peningkatan kemandirian organisasi dengan menggandeng berbagai pihak, diantaranya Pemda DIY, penggalangan dana masyarakat, bulan dana PMI, kerjasama dengan mitra PMI Pusat, PMI Provinsi lain, IFRC, ICRC, dan mitra gerakan lain, pihak swasta, dan perusahaan. Dalam upaya diseminasi kepalang merahan, PMI DIY telah memproduksi lebih dari 700 media KIE dan terdistribusikan. Lebih dari 19.000 akun terpapar informasi tentang kepalang merahan melalui media sosial. Lebih dari 20 media telah bekerja sama dengan PMI dalam upaya mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan. Tercatat 849 umpan balik telah direspons pada tahun 2023. PMI DIY mendirikan klinik kesehatan 24 jam dan klinik dialisis yang telah terakreditasi paripurna. PMI DIY mengelola pusat pendidikan dan pelatihan bidang kepalang merahan secara profesional di internal maupun pelatihan yang diberikan kepada mitra. Agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, maka PMI harus mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. Dalam hal inilah PMI berpegang teguh pada prinsip kenetralan, yakni tidak akan berpihak dalam suatu permusuhan dan tidak melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, keagamaan, atau ideologi. Kepedulian dan partisipasi masyarakat bersama PMI dalam membantu masyarakat yang membutuhkan adalah wujud nyata dari bergerak bersama untuk sesama.